Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mufidah, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian praktik kimia tentang mengidentifikasi perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Berikut ini adalah videonya. Sebelum ke videonya, perlu kita ketahui apa sih itu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran yang terjadi dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Sedangkan koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Sedangkan suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ada senter, 3 buah gelas, dan pengaduk atau sendok. Lalu untuk bahan yang kita butuhkan yaitu air sebagai zat pelarut atau zat pendispersi, lalu ada gula, susu, dan kopi sebagai zat terlarut atau zat terdispersi. Untuk gelas yang pertama, kita masukkan air dan gula. Selanjutnya, kita beralih ke gelas yang kedua. Kita masukkan air dengan susu. Terakhir, kita beralih ke gelas yang ketiga. Kita masukkan air dengan kopi. Inilah hasil akhir campuran dari masing-masing gelas. Apabila kita lihat dengan mata telanjang, pada gelas pertama yang berisi air dengan gula termasuk campuran homogen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut apabila disatukan atau dicampurkan tidak dapat dibedakan. Pada gelas ketiga yang berisi air dengan kopi termasuk campuran heterogen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut apabila disatukan dapat dibedakan. Sedangkan pada gelas kedua yang berisi air dengan susu termasuk homogen makroskopis dan heterogen mikroskopis. Homogen makroskopis yaitu apabila dilihat dengan mata telanjang tidak dapat dibedakan, dan heterogen mikroskopis yaitu zat terlarut dan zat pelarut dapat dibedakan apabila dilihat dengan mikroskop. Lalu pada gelas 1 dan 2 campurannya stabil, artinya apabila campuran didiamkan tidak dapat berpisah. Sedangkan pada gelas ketiga campurannya tidak stabil, artinya apabila campuran didiamkan dapat berpisah. Dan untuk fasenya sendiri, pada gelas 1, 1 fase, dan gelas 2 dan 3 adalah 2 fase. Apabila kita menggunakan metode efek Tyndall, jika kita berikan senter pada gelas 1 yang berisi air dengan gula, maka cahaya akan tembus ke tembok. Hal ini menunjukkan bahwa campuran ini terjadi campuran homogen, yaitu dua partikel tidak terlihat. Dapat kita katakan bahwa pada gelas 1 ini adalah larutan. Lalu pada gelas 2 yang berisi campuran air dengan susu, apabila kita berikan cahaya, maka cahaya tidak dapat diteruskan melalui campuran ini, tetapi cahaya dibiaskan ke segala arah. Dapat kita lihat dari hasilnya bahwa pada gelas 2 adalah koloid.
Terakhir, pada gelas ketiga yang berisi campuran air dengan kopi, apabila kita kasih cahaya, maka cahaya tidak akan dapat tembus sampai ke tembok. Tetapi dalam campurannya, cahaya berpendar. Perpendaran cahaya disebabkan oleh partikel campuran kopi ini. Dari hasil tersebut, dapat kita katakan bahwa pada gelas 3 adalah suspensi. Dapat kita simpulkan berdasarkan identifikasi sifat dan bentuknya yang dapat dilihat dengan mata telanjang serta dengan menggunakan metode efek Tyndall. Pada gelas 1 yang berisi air dengan gula adalah larutan, pada gelas 2 yang berisi air dengan susu termasuk koloid, dan pada gelas 3 yang berisi air dengan kopi adalah suspensi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!